Film diawali dengan memperlihatkan suasana para demonstran yang mendapati gedung balai kota, tempat Gubernur Shandro Korea berada saat ini. Gubernur Korea telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan uang negara yang bertujuan untuk membeli peralatan rumah sakit yang sangat dibutuhkan masyarakat. Beberapa hari sebelumnya, agen divisi khusus bersenjata yang kita sebut saja Daebeh mengunjungi rumah gubernur di mana mereka menggeledah dan menangkap gubernur. Agen Dae bernama Miguel dan Edu kemudian membawa gubernur ke ruang interogasi, di mana mereka menghadapi pria itu dengan serangkaian bukti terkait penggelapan uang oleh gubernur Korea. Tak hanya itu, dalam satu bukti yang terekam, gubernur mengatakan tak segan-segan membunuh siapa saja yang berani mengungkapkan perbuatannya kepada publik dan polisi. Gubernur Korea bahkan terang-terangan menggelontorkan uang untuk menyusup kejaksaan agar bebas dari jeratan hukum. Tak lama kemudian, pengacara gubernur tiba di sana, dan pria itu bertanya bagaimana keluarganya berlibur di Miami. Pengacaranya kemudian memberitahu dia bahwa dia telah menghubungi kantor kejaksaan dan mengatakan bahwa gubernur akan menghabiskan waktu di rumah sambil menunggu persidangan. Sadar akan segera dibebaskan, Gubernur Korea kemudian meminta pengacaranya menyiapkan pengawalan pribadinya, karena untuk mengantisipasi kemungkinan penyerangan terhadap dirinya terkait kasus penggelapan. Karena kejaksaan menetapkan bahwa bukti terkait penggelapan dan kesehatan oleh Gubernur Korea tidak cukup, ia diizinkan pulang dan ditempatkan dalam tahanan rumah untuk sementara waktu, hingga proses penyidikan selesai. Miguel dan Edu kemudian dipulangkan oleh komandan mereka. Sesampainya di rumah, Miguel melihat putri kecilnya tertidur di sofa. Miguel kemudian mengambil putrinya dan memindahkannya ke tempat tidur. Putrinya bangun dan mengucapkan selamat malam kepada Miguel dan memuji dia atas kerja keras ayahnya menangkap para penjahat. Keesokan harinya, Miguel berencana membawa putrinya ke pertandingan sepak bola. Tidak lama kemudian, mantan istrinya datang ke rumahnya untuk menjemput putri mereka. Sesampainya di kantor, Miguel mendapat kabar dari atasannya bahwa divisinya akan dibubarkan dan kasus penggelapan dana kesehatan gubernur Korea akan dialihkan ke polisi militer. Miguel yang sudah berbulan-bulan mengusut kasus penggelapan itu merasa marah dan tidak setuju dengan keputusan atasannya itu. Namun, Miguel tidak punya pilihan lain selain menerima keputusan atasannya yang meninggalkan kantor. Edu kemudian mengingatkan kepada Miguel tentang janjinya untuk membawa putrinya ke pertandingan sepak bola. Miguel bergegas menemui putrinya yang sedang menunggu bersama mantan istrinya. Meski sedikit terlambat, putrinya tampak begitu bersemangat karena akan menonton pertandingan sepak bola bersama ayahnya. Usai mengenakan jersey timnas Brazil dan berfoto bersama, Miguel dan putrinya kemudian bergegas menuju stadion dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, tiba-tiba putrinya tertembak oleh seseorang. Miguel membawa putrinya ke rumah sakit untuk perawatan medis segera. Perawat segera membawa putri Miguel ke ruangan gawat darurat dan meminta Miguel menunggu di luar. Namun, Miguel yang tak sabar kemudian menerobos masuk. Dan saat berjalan di sepanjang koridor rumah sakit, Miguel melihat banyak pasien yang terabaikan karena fasilitas rumah sakit yang buruk dan kekurangan dana. Miguel kemudian menemukan putrinya terbaring lemah di depan ruang operasi. Putri Miguel tidak bisa dirawat dengan cepat karena rumah sakit tersebut tidak memiliki banyak fasilitas operasi, sehingga banyak pasien yang harus mengantri terlebih dahulu. Karena kekurangan darah dan tidak segera diobati, putri Miguel akhirnya meninggal. Lama setelah itu, mantan istri Miguel tiba di rumah sakit dan dia terkejut mengetahui bahwa putri kecilnya telah meninggal. Edu yang menyatakan bela sungkawa yang mendalam atas kematian putri Miguel kemudian mencoba menawarkan bantuan kepada Miguel untuk menemukan petunjuk tentang penembak putrinya. Namun, Miguel tidak mengetahui lokasi penembak karena mereka melewati banyak bangunan saat kejadian, sehingga pelakunya bisa bersembunyi di mana saja. Di sisi lain, Miguel juga menegaskan bahwa kematian putrinya disebabkan oleh fasilitas rumah sakit yang tidak memadai. Miguel berpikir bahwa putrinya mungkin masih bisa diselamat jika rumah sakit memiliki fasilitas dan perawatan rumah sakit yang lebih memadai, sehingga pasien tidak akan terlantar dan menderita sampai mereka meninggal. Di tengah keterpurukannya, Miguel mengetahui bahwa Gubernur Korea dinyatakan tidak bersalah atas penggelapan dana kesehatan yang menjeratnya beberapa waktu lalu. Setelah tidak lagi tersandung masalah hukum,
Korea kemudian secara terbuka mengumumkan pencalonannya sebagai presiden dan berjanji akan meningkatkan anggaran untuk kesehatan dan rumah sakit umum untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Brasil. Miguel yang marah dengan semua kebohongan dan janji palsu Korea kemudian melewati kerumunan demonstran di balai kota dan menyerang polisi yang ditugaskan untuk mengendalikan demonstrasi. Aksi Miguel melumpuhkan polisi dengan memakai masker langsung terekam oleh salah satu demonstran. Setelah melumpuhkan penjaga pribadi Korea, Miguel kemudian mencapai pria di balai kota dan akhirnya membunuh gubernur Korea yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kematian putrinya. Di tempat lain, seorang miliarder bernama Antero Gomez mengadakan pertemuan dengan Menteri Marta Regina di suatu tempat. Mereka berdiskusi tentang pemilihan umum yang akan diadakan dalam waktu yang dekat. Keesokan harinya, Gomez mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan politisi dan meminta mereka untuk mendukung penuh pencalonan putranya sebagai calon presiden menggantikan Korea. Jelas rekan-rekan politikus Gomez terkejut dengan pencalonan itu, karena putra Gomez tidak memiliki kredibilitas sebagai presiden. Mendengar hal itu, Gomez menjadi marah dan mengancam mereka akan mengungkapkan tindakan korup para politisi tersebut kepada Menteri Regina. Beberapa hari kemudian, Miguel mulai kembali bekerja dan tidak ingin larut dalam keterpurukan dan kesedihan yang mendalam setelah kematian putri kesayangannya. Miguel dan Edu kemudian diminta untuk menyelidiki kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi. Tim investigasi berhasil mengumpulkan beberapa tersangka yang diduga sebagai dalang kerusuhan tersebut, dan Miguel ternyata mengenali salah satu wanita yang menjadi tersangka, di mana Miguel bertemu dengan wanita tersebut saat melakukan aksinya. Tak ingin identitasnya terbongkar, Miguel kemudian berinisiatif menawarkan diri untuk menginterogasi seorang wanita yang belakangan diketahui bernama Nina, yang merupakan seorang programmer. Nina yang mengetahui bahwa Miguel lah yang menyerang polisi, kemudian mengatakan bahwa dia memiliki rekan aksi Miguel di ponselnya. Miguel juga tidak punya pilihan lain selain membebaskan Nina dan mengambil ponsel wanita itu sebelum ditangkap oleh rekan-rekannya. Nina kemudian menawarkan untuk membantu Miguel menyelidiki kasus penggelapan dana medis dan peralatan rumah sakit, di mana Miguel berpikir bahwa Korea tidak akan bisa melakukan ini sendirian. Benar saja, setelah Nina meretas laptop pribadi Korea, Miguel menemukan informasi penting tentang orang-orang yang terlibat dalam kasus penggelapan, yang tidak lain adalah Gomez dan rekan-rekan politikusnya. Tanpa pikir panjang, Miguel kemudian mempersiapkan diri dan mengincar satu persatu para pejabat dan politis korup yang juga bertanggung jawab atas kematian putrinya itu. Miguel kemudian membunuh mereka semua sambil mengenakan topeng yang sama dengan penyawarannya. Berita kematian polisi secara berturut-turut menarik perhatian publik. Nina yang mengetahui semua ini ulah Miguel, lalu bertanya kepada bosnya apakah pelaku pembunuhan pejabat korup bisa dikategorikan sebagai pahlawan. Setelah itu, Miguel pergi ke Nina di tempat kerja dan memintanya untuk menemukan orang yang telah mendanai kampanye para pejabat korup ini dengan kemampuannya. Awalnya Nina menolak, kemudian Miguel menawarkan pengurangan hukuman bagi ibunda Nina yang berada di penjara setelah dijadikan kambing hitam. Nina kemudian mengunjungi ibunya di penjara dan mempertanyakan nilai kebenaran karena kebenaran bagi satu orang belum tentu sama menurut orang lain. Setelah bertemu ibunya, Nina memutuskan untuk membantu Miguel menemukan orang yang membiayai kampanye Korea dan pejabat korup lainnya, yang tak lain adalah Gomez. Nina kemudian meretas sistem kamera pengintai di sebuah gedung, tempat Gomez akan mengadakan pertemuan dengan Regina. Sementara itu, Miguel yang tidak mau dicurigai karena sering menghilang tiba-tiba, kemudian berpura-pura membantu Edu yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang menargetkan pejabat korup. Edu memberitahu Miguel bahwa pembunuh yang dijuluki Pembangun adalah anggota pasukan khusus atau semacamnya, karena dia sangat terlatih dalam menggunakan senjata, menghilangkan jejak, dan membunuh nyawa seseorang hanya dengan satu pukulan. Mengetahui bahwa sahabatnya sudah mulai mengungkap penyamarannya, Miguel kemudian meminta Edu untuk beristirahat dan menunda pekerjaannya. Setelah membantu Edu, Miguel kemudian pergi untuk menjalankan misinya. Di sisi lain, Edu berhasil mengetahui target kebangkitan berikutnya yang tak lain adalah Menteri Marta Regina.
Edu kemudian mencoba menghubungi Miguel untuk memberitahukan hal ini dan memintanya untuk segera pergi ke tempat di mana Mantri Regina akan mengadakan pertemuan dengan Gomez. Namun, karena Edu tidak bisa menjangkau Miguel, pria itu kemudian pergi sendiri. Sesampainya di sana, Edu akhirnya bertemu dengan kebangkitan yang tak lain adalah Miguel. Miguel yang tidak mau melawan Edu kemudian berusaha kabur dari kejaran Edu dan tertembak. Miguel segera membatalkan misinya untuk membunuh Regina dan pergi dari sana. Miguel kemudian bertemu Nina yang kemudian merawat luka Miguel. Keesokan harinya, Miguel dan Edu mempresentasikan hasil penyelidikan mereka di depan semua rekan mereka, di mana keduanya berhasil mendapatkan bukti bahwa Mantri Regina telah bekerja sama dengan Antero Gomez yang mendanai kampanye para pejabat korup ini. Miguel dan Edu bersama dengan tim penyelidik memutuskan untuk menyelidiki Mantri Regina. Namun, tidak lama kemudian, atasan mereka datang dan menolak semua hasil investigasi yang telah dilakukan oleh Miguel dan Edu. Pria itu juga mengatakan bahwa mereka harus menghentikan penyelidikan terhadap Mantri Regina yang menunjukkan bahwa atasan mereka telah disuap oleh Gomez. Miguel kesal dengan keputusan atasannya, lalu memutuskan untuk mengeksekusi Gomez dengan tangannya sendiri. Sementara itu di kediaman Gomez, ia terlihat makan malam bersama beberapa pejabat lain yang berpengaruh besar dalam pemerintahan. Putra Gomez tampaknya juga ada di sana, dan pemuda itu tampak tidak nyaman berada di dekat para pejabat dan politisi ini. Putra Gomez kemudian pamit sejenak, di mana pemuda tersebut kemudian bertemu dengan ibunya dan mengungkapkan bahwa dirinya belum siap menjadi presiden, namun ingin membuat bangga ayahnya sehingga dia setuju ketika ayahnya memintanya. Gomez yang mendengar ini kemudian mencoba menenangkan dan menyemangati putranya. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Miguel sudah berada di suatu tempat dan kemudian menembak putra Gomez dan membunuhnya. Miguel dengan sengaja membunuh putra Gomez untuk membuat pria itu belajar dan mengakui kesalahannya. Namun, ternyata Gomez malah menggunakan kematian putranya sebagai kesempatan untuk mendapatkan simpati publik dan mencalonkan diri sebagai calon presiden baru. Di sisi lain, ternyata Gomez juga terlibat dalam penyelidikan kematian rekan-rekannya dengan memerintah pengacaranya seorang pria bernama Siqueira untuk melakukan penyelidikan. Siqueira akhirnya menemukan bahwa kebangkitan memiliki pasangan. Pikir bahwa bos Nina adalah mitra kebangkitan, Siqueira kemudian membunuh pria itu. Tak lama kemudian, Nina tiba di tempat kerjanya dan menemukan bahwa bosnya telah meninggal. Nina yang ketakutan, kemudian bergegas menuju tempat persembunyian Miguel. Namun, tanpa sepengetahuannya, Nina ternyata telah diikuti oleh preman Siqueira yang langsung menyerbu persembunyian Miguel dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Dalam kekacauan itu, Siqueira berhasil menyandera Nina dan menawarkan kesepakatan kepada Miguel untuk menyelamatkan nyawa Nina. Siqueira kemudian memerintahkan Miguel untuk membunuh calon presiden lainnya, yakni Julia Machado. Miguel juga tidak punya pilihan selain menuruti permintaan Siqueira untuk menyelamatkan Nina. Tak lama kemudian, polisi datang ke tempat persembunyian Miguel, di mana warga setempat melaporkan telah terjadi baku tembak. Edu dan timnya yang juga pergi ke sana untuk melakukan penyelidikan, akhirnya menemukan bahwa tempat itu adalah tempat persembunyian Awaken. Namun, satu hal yang lebih mengejutkan Edu adalah identitas dari Awaken yang tidak lain adalah sahabatnya. Edu mengetahui hal ini setelah menemukan ponsel Miguel ada di sana. Mengetahui bahwa Walker mengincar Gomez, Edu segera bergegas ke lokasi debat kandidat presiden, di mana Miguel juga menuju ke sana untuk membunuh Julia. Sesampainya di lokasi debat, Miguel bersiap untuk membunuh Julia, meskipun Julia adalah politisi yang jujur. Namun, saat Miguel hendak menembak Julia, Edu muncul dan segera menghentikannya. Keduanya terlibat perkelahian sengit, tetapi cobalah untuk tidak saling membunuh. Edu menyuruh Miguel untuk menghentikan semua tindakannya karena bagi Edu, Miguel sama saja dengan koruptor jika terus melakukan tindakan tersebut. Tapi Miguel tidak peduli. Di sisi lain, Nina yang ditawan oleh Siqueira menyadari bahwa dia lengah dan kemudian melawan sampai dia berhasil melukai Siqueira dengan serius. Miguel kemudian ditangkap karena membunuh pejabat korup.
Edo kemudian membawa mantan istri Miguel, berharap dia bisa membujuk Miguel. Mantan istrinya berkata bahwa putri mereka akan sangat malu mengetahui tindakan main hakim sendiri yang dilakukan Miguel saat ini, dan tidak akan merasa bangga dengan ayahnya. Melalui siaran televisi dalam penjara, Miguel mengetahui bahwa Antero Gomez mendapatkan poin yang lebih baik karena kematian putranya, yang membuat publik bersimpati padanya dan berbalik untuk mendukungnya. Saat Miguel hendak diinterogasi, salah satu atasan Miguel, Depot Diaz, mencoba membunuh Miguel. Tapi Miguel berhasil membalikan keadaan dan membunuh pria itu. Mengetahui Antero Gomez semakin dekat ke kursi presidennya, Miguel kemudian melarikan diri dari penjara lalu menyiapkan senjata dan amunisi untuk melancarkan balas dendam sekali lagi. Miguel segera bergegas ke gedung parlemen, di mana Gomez dan rekan-rekan politikusnya sedang menikmati perayaan kemenangan sementara saat Gomez berhasil mengalahkan Julia dalam perolehan poin. Tanpa pikir panjang, Miguel kemudian menyerbu gedung parlemen dan membantai semua anak buah Gomez dan rekan-rekannya. Ketika dia akhirnya menghadapi Gomez di kantornya, dia memberitahu Miguel bahwa korupsi tidak akan hilang dari dunia, karena keserakahan adalah sifat dari manusia. Miguel yang sudah muak lalu menembak mati Gomez. Setelah membunuh Gomez, Miguel dihadapkan oleh orang-orang Gomez yang mengelilinginya dengan tondongan senjata. Namun, Miguel datang ke sana dengan persiapan dan perencanaan yang matang, di mana Miguel sudah menyiapkan bom yang ia tempatkan di mobilnya. Miguel kemudian menekan detonator bom, dan seketika itu juga bangunan itu meledak dan rata dengan tanah, bersama dengan Miguel di dalamnya. Keesokan harinya, ketika polisi dan tim forensik menyisir TKP, mereka hanya menemukan topeng yang dipakai oleh Walker, tapi tidak menemukan tubuh Miguel. Film berakhir dengan menampilkan sosok kebangkitan yang sedang bersiap untuk menembak targetnya dari atas gedung. Tidak diketahui apakah kebangkitannya adalah Miguel yang selamat dari ledakan atau orang lain yang memutuskan untuk melanjutkan misi membasmi para koruptor. Moral dari film ini, pada dasarnya keserakahan cepat atau lambat hanya akan membawa kesengsaraan dan penderitaan. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Namun, main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan, meski mereka berpendapat bahwa koruptor bisa membeli hukum. Ada banyak cara untuk memperjuangkan keadilan, tapi tidak dengan kekerasan yang berujung kematian. Cerita pun selesai.